Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan baik-baik saja. Dan menjelang duel kita, tim nasional di bawah Patrick Kluivert menghadapi Bahrain pada tanggal 25 Maret yang akan datang, atau hari Selasa depan. Tentunya Kluivert dan tim kepelatihan terus memberikan motivasi, menggenjot habis membicarakan soal taktik, strategi apa yang harus dilakukan menghadapi Bahrain, karena ini pertandingan yang sangat-sangat penting, krusial. Kita dituntut harus bisa menang untuk bisa memperpanjang peluang kita. Paling tidak menjadi urutan 3 atau urutan 4 di klasemen grup C dan bisa lolos ke putaran keempat. Ya, karena setelah kalah dari Australia tentunya kita semakin sulit untuk mendapat tempat langsung yang mendampingi Jepang yang sudah lebih dulu lolos, teman-teman. Dan sekarang ada Australia di peringkat kedua, Arab di ketiga, kita di keempat, dan Bahrain kemudian Cina. Artinya kita juga tertolong dengan kemenangan Jepang atas Bahrain dan kemenangan Arab Saudi atas Cina yang membuat kita masih di peringkat keempat meskipun poin sama bersama dengan Bahrain dan Cina, tetapi kita masih unggul dalam selisih gol dengan Cina. Kita sama gol dengan Bahrain, tapi kita lebih bagus dalam hal memasukkan dengan Bahrain kan, walaupun kita punya min 7. Ya, kalau bisa dikatakan kita masukkan 7 kemasukan 14, Bahrain memasukkan 5 kemasukan 12. Jadi sama-sama 7, tetapi kita lebih unggul dalam memasukkan gol. Nah, makanya dalam pertandingan di GBK Selasa depan kita harus menang. Kehadiran Ragnar Oratmangun setelah bebas dari hukuman akumulasi kartu kuning saat tidak bermain melawan The Socceroos di Sydney, sekarang Ragnar akan bermain. Kehadiran Ragnar ini penting, menambah kekuatan di lini serang kita. Opsinya bagi Kluivert itu banyak sekarang dengan Ragnar ada untuk mendampingi Ole dalam pemulihan juga. Kita lihat karena kemarin dia saat latihan sore agak menepi tentunya, tidak latihan secara bersama dengan Sandi juga. Dan banyak yang mengkhawatirkan di mana ini Ole, apakah bisa tersedia. Tapi saya yakin tim medis sudah berusaha keras untuk bisa memulihkan kondisi Ole, kebugaran Ole, dan dia bisa bermain. Itu menjadi harapan kita semua, karena dengan Ole yang sudah memulai debut di Sydney dan mencetak 1 gol, satu-satunya gol kita ke gawang Australia, ke gawang Matthew Ryan saat itu. Dan kalau ada Ole di depan, ini akan kuat bagi kita. Ya, kenapa kuat? Karena Ragnar bisa bergerak dari sisi kiri. Kemudian di kanan entah apa yang akan dimainkan oleh Kluivert. Eliano Reinders kah? Atau dengan Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand akan bisa berdiri juga di belakang Ragnar dan Ole Romeni jika Kluivert memasang seperti ini. Jadi Marcelino bisa free roll, tapi kalau ada Eliano bisa bergerak dari sisi flank. Mungkin saja dengan 4-3-3, tetapi bisa dimodifikasi tentunya di lapangan dengan berubah menjadi 3 back. Kita punya gelandang yang bagus, tentunya harus dimainkan di sini, tergantung dari Kluivert sendiri juga siapa yang akan lebih dulu, apakah Tom Hai, Pelupesi dan Ivar Jenner yang akan bermain lebih awal. Dan itu kita akan tunggu karena ada opsi lain juga yang bisa terjadi di sana. Ya, karena bisa saja Dean James yang akan main duluan, tetapi kalau di posisi kiri saya pikir ini akan menjadi milik Verdong. Nah, tapi kita akan bicara sekarang dengan sosok Ragnar Oratmangun yang hadir ya di lini serang kita. Ya, pemain ini sangat cepat, motivasinya sangat kuat, dan kita berharap kita bisa mencetak gol ke gawang Bahrain. Ini sesuatu yang saya pikir Bahrain juga akan coba bangkit ya di GBK. Mereka tidak mau kalah, karena Bahrain kalau kalah semakin sulit. Mereka juga harus menang melawan Indonesia. Jadi ini saya bilang pertandingan yang seru, habis-habisan baik Bahrain dan Indonesia, kita sebagai tuan rumah. Tapi kita sekarang beruntung ya, karena sudah kedatangan Ragnar Oratmangun. Nah, posisi lini belakang Bahrain itu saya pikir mungkin hanya berbeda 1 orang ketika melihat mereka melawan Jepang terakhir dan kalah dengan 2-0. Ya, dibandingkan dengan kita bermain 2-2. Teman-teman ya, bermain 2-2 saat kita hampir menang di kandang Bahrain. Saat itu Bahrain dengan tetap ada Kalazi di sana, Al-Hayam, Benadi dan Immanuel. Ini kalau kita bermain dengan 2-2 itu. Tapi lawan Jepang kita lihat komposisinya, Immanuel nggak bermain. Di posisi kanan ada Ahmed Zamzam yang akan ada di sana. Bukan tidak mungkin formasi ini flat yang ditampilkan pelatih Dragan ya, Talajic, pelatih dari Bahrain, itu kan sama di posisi belakang ya dengan 4 ini, karena mereka bermain dengan 4-2-3-1
3-1. Jadi ada satu striker di depan, ya Mehdi Al-Jabar yang akan taruh di depan. Tapi kita bicara lini bertahan, mereka sangat rapi bermain dengan Jepang, yang menyulitkan pemain-pemain Jepang, Kaoru Mitoma dan kawan-kawan, sehingga mereka mampu menahan di babak pertama tanpa gol. Itu luar biasa sebelum Jepang bisa mendapatkan 2 gol mereka melawan dari Takefusa Kobo yang mencetak gol kedua, dan Kamada yang membuat gol pertama, umpan dari Kubo juga. Jadi Jepang itu dibuat bekerja keras sepanjang pertandingan karena rapatnya disiplin pemain-pemain belakang. Dengan ada Zamzam di kanan, kemudian ada Kalasi di kiri, ini posisi yang sama kalau bisa dilihat yang akan ditampilkan Kalajic melawan timnas kita. Tetapi dengan ada Ragnar yang bermain dari sisi kiri, dia akan one on one atau head to head dengan Zamzam yang ada di kanan. Ya, kemudian kalau di kanan itu entah Marcelino atau Eliano yang dipasang lebih awal, itu akan berhadapan dengan Kalasi. Ini back terbaik. Jadi dari 3 back yang akan ditampilkan ketika melawan timnas kita, masih di bawah STY saat itu, dengan kita hampir menang dengan 2-2. Nah, pada saat di Bahrain kita pakai Rafael Struijk depannya. Rafael Struijk ada di depan, Ragnar ada di kiri, ada Malik Rizaldi bergerak ke kanan, kemudian ada Tom Hai bersama dengan Ivar yang bermain di tengah. Jadi itu yang kita tampilkan saat itu, karena kita mau pakai bahkan 5 di belakang ya. Ada Jai, ada Jordi yang bermain saat itu. Ya, kita memang kelihatan kuat. Ada Mes Hilgers juga ikut di dalam, dan Sandy Walsh ada di kanan. Nah, Verdong di kiri. Itu komposisi. Padahal dengan 3-4-3, tapi kita agak bertahan saat itu. Dan kita mendapatkan hasil yang bagus menghadapi Bahrain. Nah, posisi sekarang kan terbalik, kita harus menang. Ya, pasti mungkin Kluivert punya senjata sendiri, tapi kalau melihat dari apa yang dikatakan Alex Pastoor yang merancang strategi taktik kita nantinya melawan Bahrain, dia memilih untuk lebih menunggu, ya, counter attack. Saya pikir ini bagus juga. Kita tidak banyak untuk bermain terbuka seperti Australia, terlalu tinggi garis pertahanan kita, tapi kita bermain dengan counter attack yang itu menjadi cocok ciri permainan dari Indonesia. Kata dari Alex Pastoor, bisa saja dia akan bermain kembali dengan 3 back. Justin Hubner sudah kembali dengan Jai Ises dan Rido yang bisa mengisi posisi Mes Hilgers. Kemudian di kanan ada Kevin Dix, di kiri ada Verdong. Itu kan akan jauh lebih bagus 2 pemain ini di fullback yang naik turun untuk membantu serangan. Ya, kita akan lihat nantinya kalau bermain dengan posisi bahkan bisa jadi 5. Cuma gelandang ini kita akan tentukan. Mungkin Atancho akan diparkir dulu bersama dengan Rafael Struijk. Kita tinggal akan melihat apakah Ivar akan main lebih dulu atau 3-3-nya. Ivar, Pelupesi, dan Haye. Atau Haye dan Pelupesi yang dimainkan lebih awal. Kita akan menunggu ya apa yang akan dilakukan oleh Alex Pastoor sebagai perancang akhir strategi. Tentunya berkomunikasi dengan baik dengan Patrick Kluivert. Ya, kita doakan kita harus menang. Pemain-pemain harus berjuang habis-habisan karena peluang itu masih ada. Menang 2 kali lawan Bahrain dan Cina, kita bisa lolos. Paling tidak peringkat keempat untuk berlaga di putaran keempat pada Oktober yang akan datang. Nah, tugas dari Ragnar sekarang untuk membongkar sisi kanan dari Zamzam yang dulunya dia berhadapan dengan Emmanuel, bek kanan dari Bahrain. Sementara Oleh, jika bugar benar, Oleh akan pasti mendapat perhatian dari Benadi di sana dan Al Hayam. Ini 2 center back dari Bahrain yang sangat kuat. Dari sisi kanan ini Marcelino dan Eliano atau Kevin Dix yang bisa terus menekan, eksploitasi dari sisi ini, karena di sini ada back pengalaman mereka, Kalasi, yang juga sama ikut di pertandingan pertama ya pada tahun lalu menghadapi kita. Jadi saya pikir bagi Bahrain akan hati-hati menghadapi Indonesia karena mereka tahu bahwa kita mengincar kemenangan dan mereka tidak boleh kebobolan dulu. Kita harus bisa mencetak gol melawan Bahrain, dan kalau kita bisa melakukan itu, saya rasa kita punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan. Memang tidak mudah ini laga yang berat, tapi tetap harus optimis bagi timnas kita. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.